Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang tema 6, cita-citaku, dan subtema 3 tentang giat belajar mengejar cita-cita. Sebelum itu, kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang kita lanjut slide berikutnya. Ada yang tahu apa itu arti cita-cita? Ayo, ibu mau dengar apa itu cita-cita. Jadi, cita-cita merupakan keinginan yang selalu ada dalam pikiran, atau bisa disebut juga dengan impian. Jadi, apa cita-cita kalian? Ada yang mau jadi astronot? Atau ada yang mau jadi guru? Atau ada juga yang mau jadi dokter? Itu semua disebut cita-cita. Kita simak sama-sama ya bacaan berikut ini tentang aku sarjana pemulung. Namaku Wahyudin, bisa dipanggil Wahyu. Aku anak pasangan buruh tani. Aku tinggal bersama kelima saudara tiriku dan 2 adikku, juga kedua orang tuaku. Karena kemiskinan, tidak ada satupun dari kakak tiriku yang dapat menamatkan sekolah dasarnya. Aku pun terancam demikian, karena kami tidak punya uang untuk sekolah. Tetapi aku bertekad, aku harus sekolah. Subuh, aku pergi mengumpulkan sampah plastik dan kardus untuk dijual. Pekerjaanku ini disebut memulung. Aku adalah seorang pemulung. Untuk membayar sekolahku, aku memulung sejak usia 10 tahun. Pada saat itu, aku duduk di bangku kelas 4 SD. Untuk menamatkan sekolah dasar, aku perlu menambah biaya. Selain memulung, aku pun mengembala kambing tetangga. Sewaktu SMP, aku juga berjualan gorengan. Apapun kulakukan agar aku dapat bersekolah. Pada saat SMA, aku menjalani 7 profesi sekaligus agar tetap sekolah. Tetapi, meski demikian, aku selalu mendapat peringkat juara di sekolahku. Pada tahun 2013, aku telah menyelesaikan kuliahku di Jakarta dengan tetap menjadi pemulung. Lalu, aku mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliahku kembali ke ITB atau Institut Teknologi Bandung. Aku bangga telah mencapai cita-citaku untuk terus bersekolah. Kesimpulannya, ada yang tahu Wahyudin ini bercita-cita sebagai apa? Yap, benar sekali, menyelesaikan pendidikannya sampai bangku kuliah. Meskipun Wahyudin ini berasal dari anak yang kurang mampu, tapi semangatnya wajib kita contoh. Dengan cara memulung, Wahyudin dapat menyelesaikan sekolahnya sampai bangku kuliah loh. Ayo, kita juga harus mencontoh semangat dari Wahyudin ini. Ayo kita belajar membaca puisi. Kita baca sama-sama ya. Judulnya Alamku Rusak. Jernihnya sungai tak sejernih dahulu. Permainya sawah-sawah tak sepermai bayanganku. Alamku telah rusak oleh orang-orang tak bertanggung jawab. Pantai penuh sampah, hutan-hutan habis ditebang, sungai-sungai keruh, hanya tersisa sampah yang berserakan. Seperti itu. Coba praktikkan. Selanjutnya, ayo berkreasi. Ada yang tahu gambar di samping itu gambar apa? Ya, tepat sekali. Gambar sampah yang berserakan. Entah itu di darat, entah itu di laut, dan dimanapun. Pasti banyak sampah. Bahkan di sekitarmu, apakah banyak sampahnya? Coba kita lihat. Faktanya nih, Indonesia menjadi negara kedua sebagai penyumbang sampah plastik ke laut terbesar di dunia.
Grup penelitian Jambek mengeluarkan hasil riset mereka soal fakta sampah plastik di laut dalam jurnal berjudul Pacific Waste Input from Land to the Ocean. Menurut hasil data, Cina menghasilkan jumlah sampah terbesar di laut, yaitu 262,9 juta ton sampah. Selanjutnya ada Indonesia sekitar 187,2 juta ton. Kemudian ada Filipina 83,4 ton, kemudian Vietnam 55,9 ton, dan Sri Lanka 14,6 juta ton sampah. Pada 2016 menyebutkan ada 93.244,847 batang sampah sedotan tiap hari di Indonesia. Jika dijajar, panjangnya mencapai 16.324 km atau setara dari Jakarta ke kota Meksiko. Jika selama seminggu panjang sedotan bekas pakai bisa digunakan mengelilingi bumi sebanyak 3 kali. Tanpa sadar, sampah juga dikonsumsi oleh hewan-hewan laut. Sampah itu terus membunuh makhluk hidup di lautan. Berdasarkan penelitian yang diterbitkan Sekretariat Konservasi tentang Keanekaragaman Hayati, pada tahun 2016, sampah di lautan telah membahayakan lebih dari 800 spesies. Dari 800 spesies itu, 40%-nya adalah mamalia laut dan 44% adalah spesies burung laut. Kemudian, partikel-partikel sampah plastik atau mikroplastik tidak hanya memberikan dampak buruk bagi biota laut, tetapi juga manusia. Hal ini terjadi karena manusia mengkonsumsi ikan dan produk-produk dari laut. Ikan atau hewan laut sudah menelan mikroplastik akan menyerap racunnya. Lalu racun itu akan pindah ke tubuh kita karena kita memakannya. Maka dari itu, kita harus bijak-bijak dalam menggunakan plastik agar bumi kita selalu sehat dan asri. Seperti gambar poster berikut ini. Say no plastic. Katakan tidak untuk plastik. Caranya dengan apa? Ada yang tahu? Yap, benar sekali. Jangan gunakan wadah plastik sekali pakai. Membawa kantung belanjaan saat sedang berbelanja, menggunakan tumbler atau botol minum sendiri, serta selalu bijak menggunakan produk berbahan plastik dan tidak membuang sampah sembarangan. Mari kita simak sama-sama video tentang membuat kolase dari sampah. Pada video ini, sampah yang digunakan adalah sampah organik atau daun gugur. Apalagi sih yang bisa digunakan selain dari daun? Ya, cangkang telur. Kemudian kulit jeruk juga bisa, atau bisa juga dengan sampah anorganik atau sampah plastik yang ada di sekitar kita. Kita bisa menggantinya juga dengan bahan-bahan di sekitar rumah kita, seperti daun yang berserakan di halaman. Kemudian bahan anorganik itu apa aja sih? Kalian pasti suka jajan. Nah, bungkus jajannya jangan dibuang. Bisa untuk membuat kolase seperti gambar berikut ini. Ayo, Ibu tunggu karya-karyanya untuk membuat kolase. Sekarang Ibu mau nanya, setelah penjelasan yang Ibu tadi jelaskan, apa nih solusi untuk mengurangi populasi sampah plastik yang ada di bumi agar bumi ini tetap lestari? Ibu bantu ya. Yang pertama, merecycle atau mendaur ulang sampah yang ada. Contohnya seperti tadi, membuat kolase atau juga bisa membuat pupuk organik dari sampah dapur. Kemudian, menanam pohon dan tidak merusak alam. Serta membuang sampah pada tempatnya atau tidak boleh sembarangan.
seperti kata-kata tidak mudah menjaga bumi, namun kamu bisa melakukan perubahan dari yang terkecil dari dirimu sendiri. Sekian pelajaran kali ini. Kurang dan lebihnya, Ibu mohon maaf. Sampai bertemu di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, agar lebih semangat, mari kita dengarkan lagu berikut ini.